sampai 7 gitu. Atmosfer, biosfer, kemudian apa lagi? Nah, itu bisa yang menyebutkan gitu. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa di dalam fisika kan ada bahwa dunia ini sesungguhnya diciptakan dalam 7 dimensi. Nah, yang ketemu sekarang ini adalah 3 dimensi. Nah, dimensi yang lebih tinggi mengetahui dimensi yang ada di bawahnya, sementara dimensi yang ada di bawahnya tidak mengetahui dimensi yang ada di atasnya. Gitu. Jadi malaikat itu berada di dimensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita, sehingga malaikat melihat kita, tapi kita tidak melihat malaikat. Sama seperti apa? Kita ini berada di 3 dimensi, kita bisa melihat benda-benda yang ada di 2 dimensi. Tapi kita tidak bisa melihat, tapi mereka tidak bisa melihat kita. Salah begitu. Kita tetap bisa melihat, tidak bisa melihat sesuatu yang ada di dimensi yang kita aslikan. Mereka, misalnya ya, malaikat itu melihat kita. Melihat kita karena dimensinya sudah melampaui dimensi ruang dan waktu. Maka mereka melihat kita sama dengan kita melihat nyamuk misalnya. Walaupun nyamuk berada di 2 dimensi, di 3 dimensi sama dengan kita. Tetapi kira-kira melihat kita itu sama dengan ya kayak melihat kita nyamuk dengan melihat nyamuk. Nyamuk itu umurnya berapa hari? Berapa? Tuh, nyamuk umurnya berapa hari? Hah? Nyamuk itu kalau nggak salah umurnya cuma 20 hari. Jadi kita bisa tahu, oh kemarin masih sendiri. Kemudian hari ini atau besok menjadi nyamuk, dia bisa terbang. Tapi kemudian berapa hari? Ya belasan hari kemudian dia sudah mati. Walaupun nggak dicaplek ya, tidak dipukul, tidak kita pukul, tetap mati dia. Sama dengan manusia. Malaikat itu kan tahu kita kan, nggak tahunya tidak dulu. Kemarin orang baru dilahirkan kok sekarang sudah mati kira-kira. Maka apa? Karena dia nggak mati, karena dia udah dari kapan ya diciptakan malaikat itu. Sudah lama sekali dan kemudian melihat kita lahir. Tiba-tiba 63 tahun kemudian sudah mati. Padahal 63 tahun bagi malaikat itu kan cuma segini. Loh ini orang baru kemarin, rasanya baru kemarin dilahirkan kok sekarang sudah mati. Kira-kira. Nah, yang sering saya ceritakan itu bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar. Nah tadi saya ingin katakan bahwa Al-Quran ini diciptakan bagi semua manusia dengan level-level intelektual yang berbeda. Jadi kita bisa memahami di sini wajah samawati kemarin itu ya samastawa ila samai fasawwahunna sab'a samaw. Pemahamannya bisa berbeda-beda. Sama dengan apa lagi misalnya? Itu pernah ada seorang ulama juga, seorang ulama ilmuwan bahasa yang mengkritik Al-Quran. Mengkritik Al-Quran dengan pengetahuan bahasanya. Di surat Al-Ankabut itu ada ayat masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Nah, ittakhadhat baita, ittakhadhat yang mengambil rumah ya, mengambil rumah, yang membuat rumah itu siapa? Tadi yang membuat rumah Al-Ankabut tadi itu laba-laba. Ya, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Perumpamaan orang ya, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang yang mengambil, yang menjadikan selain Allah sebagai penguasa awliya. Kamathalil ankabut, seperti laba-laba. Surat Al-Ankabut, Al-Ankabut di berapa? Terus Al-Ankabut terus berapa? Marok. Terus berapa? Al-Ankabut. Ayo. Terus berapa? Buka setelah Al-Qasas terus berapa? Hah? Setelah masuk sebelum? Setelah atau sebelum? Setelah.
Ya, berarti juz 20. Setelah surat Al-Qasas juz 20. Nah, di akhir-akhir itu ada masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathal ankabut ittakhadhat baita. Ini kalau kalian baru belajar nahwu dan soroh, kalau ilmunya baru nahwu dan soroh, akan mengatakan sudah ketemu ayatnya? Ayat berapa orang? Ayat berapa? Jangan lama-lama nyari dengan saya bahwa Quran, jadi saya bisa menyebutkan ayatnya. Kalau ayat kalian Pancasila aja dibolak-balik bingung kan? Apalagi Al-Quran begitu banyaknya. Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Hah? 47? 41, ayat 41. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Ya, digunakan itu adalah ittakhadhat. Padahal al-ankabut itu bentuknya apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, ya kan? Al-ankabut itu tak belakangnya itu bukan tak yang menunjukkan muannas itu. Al-ankabut itu adalah mudzakkar, bentuknya mudzakkar. Tetapi kenapa di situ kata yang digunakan adalah ittakhadhat? Ittakhadhat harusnya kan ittakhadhat kalau mudzakkar kan? Kenapa kok ittakhadhat? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa yang digunakan adalah ittakhadhat baita? Maka dikritik sama ahli bahasa. Loh, ini al-ankabut ini kan bentuknya mudzakkar. Kenapa pakai ittakhadhat? Harusnya ittakhadhat. Salah berarti ini Muhammad ngantuk gitu kan. Siapa? Ya. Karena yang saya ketahui itu di dalam nahwu di dalam ilal di sana ya apa makhluk yang tidak punya nyawa tapi tidak berakal itu dianggap muannas, dianggap apa bisa memakai ittakhadhat, bisa memakai muannasnya, bisa memakai mudzakarnya. Karena itu tidak punya akal, sama dengan hewan-hewan tadi. Seperti kambing itu bisa memakai kata rudanya, bisa memakai yang besar, bisa muannas. Ada argumen begitu. Ada yang lain yang lebih menguatkan lagi? Ada? Nah, itu argumen apologi biasanya. Karena untuk mendukung yang begini-begini. Tetapi ada yang lain? Coba. Ada yang lain lagi? Itu kan jadinya apologi kan? Apologi itu apa? Mencari pembenaran. Karena ini begini maka kita lihat. Biasanya yang tidak berakal maka pakai untuk membuang, gitu kan? Tapi ternyata ahli biologi berkata lain. Ahli biologi, ahli apa? Flora dan fauna, ya. Mengatakan lain lagi biologi. Mengatakan bahwa tidak ada laba-laba jantan yang membuat rumah. Yang membuat sarang itu selalu laba-laba betina. Gitu. Jadi laba-laba jantan itu tidak pernah bikin rumah. Yang bikin rumah adalah laba-laba betina. Karena itu walaupun sebutannya adalah al-ankabut, tetapi di dalamnya ada hikmah yang luar biasa.